Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jemaah rahimahullah, kita saat ini masih berada di Jumat bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Bulan inilah kaum muslimin diperintahkan memperbanyak ibadah, sholat sunat, puasa sunat, sedekah, berzikir, membaca Al-Quran, dan juga ibadah-ibadah lainnya, terutama ibadah yang saat ini sedang menggaung, yaitu ibadah haji dan kemarin ibadah kurban. Namun ingatlah, kita ada satu amal besar yang sering kita lupakan, padahal nilainya sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Quran surat Al-Isra ayat 23. Perhatikanlah wahai jamaah, setelah perintah tauhid langsung pada Allah, sambungnya adalah perintah berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan ibu dan ayah kita. Jemaah dua rahimahullah, di bulan Dzulhijjah kita mengenang perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Kisah kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi tentang ketaatan, pengorbanan, dan cinta dalam keluarga. Betapa besar jasa orang tua kepada anak-anaknya. Ibu mengandung dengan penuh kesusahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Quran surat Luqman ayat 14. Ayah bekerja keras siang malam demi nafkah keluarga. Tidak sedikit orang tua yang menahan lapar demi anaknya bisa makan, menahan lelah demi anaknya bisa sekolah, bahkan rela mengorbankan harta dan tenaga demi masa depan anak-anaknya. Tetapi hari ini banyak orang tua justru menangis karena anaknya. Ada orang tua yang ditinggalkan, bahkan diusir oleh anaknya ketika sudah lemah dan tua. Ada ibu yang tidak pernah ditanya kabarnya. Ada ayah yang hidup kesepian, padahal anak-anaknya sukses makmur. Bahkan ada anak yang malu mengakui anak orang tuanya karena miskin dan sederhana. Nauzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celaka, celaka, celaka
Para sahabat bertanya, siapa yang celaka ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya di usia tua, namun ia tidak masuk surga karena telah gagal berbakti kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Muslim. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di balik dua ibadah yang agung, haji dan kurban, pelajaran besar tentang jasa orang tua. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang penuh kasih sayang, bekerja keras dan taat kepada Allah. Begitu pula Siti Hajar, seorang ibu yang luar biasa perjuangannya dalam membesarkan Nabi Ismail alaihissalam di tengah padang pasir yang tandus. Seorang anak melihat orang tuanya hari ini sebagai orang yang biasa-biasa saja, padahal ketika kita kecil, mereka lah yang berjuang demi kita, bekerja keras demi pendidikan kita, menangis ketika kita sakit, dan berdoa siang malam untuk keselamatan kita anak-anaknya. Betapa banyak orang tua yang menyembunyikan lelahnya demi melihat anaknya bahagia. Karena itu Islam meletakkan birrul walidain sebagai amal terbesar setelah tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Sekaya apapun, sehebat apapun kita, meski sisi dunia ini kita persembahkan untuk membalas jasa kedua orang tua, tidak akan pernah bisa membalas dan menebus satu tetes keringat pun yang keluar, satu tetes air mata pun yang keluar karena perjuangan kehidupan kita ini. Ingatkah kita, orang tua kita rela berkorban waktu, berkorban perasaan, bahkan rela bertukar nyawa saat kita dalam keadaan sakit? Bahkan kita tak akan bisa menembus hentakan napasnya ketika saat melahirkan ke dunia ini. Apakah pantas kita durhaka kepadanya? Kaum muslimin rahimahullah, hari ini banyak anak yang mampu membeli kendaraan mewah, rumah mewah, namun lupa membahagiakan orang tuanya. Sibuk dengan HP-nya, tapi jarang menanyakan keadaan ibu bapaknya. Bahkan ada yang menitipkan orang tuanya ke panti-panti jompo karena tua dan lemah. Sementara dahulu saat kita kecil, orang tua kita tidak pernah menitipkan kita kepada siapapun, walaupun dalam keadaan tidak mampu. Zulhijjah mengajarkan kepada kita bahwa pengorbanan bukan hanya menyembelih korban, tapi juga mengorbankan kesombongan, mengorbankan kebakilan, mengorbankan keegoisan, dan sifat durhaka kepada kedua orang tua. Kalau hari ini orang tua kita masih hidup, bahagiakanlah mereka, cium tangannya, tatap wajahnya, ringankan bebannya, jangan tinggikan suara di hadapannya, dan mohon maaflah atas segala kesalahan, terutama belum bisa membahagiakan mereka. Dan apabila mereka telah wafat, jangan putus untuk berdoa kepada mereka, bersedekah atas nama mereka. Jangan sampai kita hanya bisa berdiam diri sementara mereka orang tua yang telah wafat menanti kiriman doa kita, menanti sedekah atas namanya dari kita. Bahkan kurban pun kemarin tidak atas namanya. Anak model apa kita ini?
Mereka wafat meninggalkan kita anaknya, juga meninggalkan harta peninggalannya, namun di bibirnya tidak pernah terucap doa untuknya dan tidak bersedekah atas namanya dari harta peninggalannya. Sungguh penyesalan yang berat yang akan jadi persoalan berat antara anak dan orang tua di akhirat kelak. Pesan dari Rasulullah SAW, jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang saleh. Hadis riwayat Muslim. Mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang mampu membalas jasa orang tua dengan ketaatan kepada Allah dan akhlak yang mulia. Masyaallah muslimin rahimahullah, Zulhijjah ini ayo perbaiki hubungan kita dengan Allah dengan memperbanyak amal ibadah, dan juga memperbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua dengan membahagiakannya. Bagi yang masih memiliki ayah dan ibu, jangan sia-siakan kesempatan untuk berbakti. Dan bagi yang orang tua yang telah tiada, teruslah dikirim doa, bersedekah dan amal-amal saleh atas nama mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, mengampuni dosa kedua orang tua kita, memanjangkan umur mereka dalam kebaikan, dan menjadikan kita anak-anak yang saleh. Mudah-mudahan khutbah ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wal nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.